Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 24 April bertepatan dengan 5 Rajab, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis mulia ini di Maktab Jaliyah Hayyussalam Jeddah, Saudi Arabia, dalam rangka meneruskan kajian Kitab Tauhid. Di halaqah yang ke-46 ini kita akan menjelaskan bab baru yang berkenaan dengan dalil-dalil bahwasanya sebagian umat ini ada yang menyembah berhala. Bab majaa anna ba'dha hadhil ummah ya'budul awthas. Bab yang akan menjelaskan tentang dalil-dalil dalam kitab dan sunnah bahwasanya sebagian umat ini akan menyembah berhala. Jadi tidak semuanya. Jadi ada sebagian umat yang menyembah berhala, berarti sebagian yang lain itu tetap berada di atas kebenaran, istiqomah di atas kebenaran. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sebuah hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Tidak henti-hentinya ada sekelompok dari umatku berada di atas kebenaran, ya, yang dimenangkan oleh Allah, tidak memadaratkan kepada mereka yang menghina mereka dan tidak pula yang menyalahi mereka sehingga datang hari kiamat, tetap berada di atas kebenaran. Karena umat Islam ini tidak berkumpul di atas kesesatan, mustahil, ya, semuanya tersesat, ya. Jadi akan ada selalu kelompok umat atau firqah an-najiyah, golongan yang selamat, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap tegar di atas kebenaran sampai hari kiamat. Dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kelembutan kata-kata yang ditulis oleh penulis buku ini, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, anna ba'dha hadhil ummah. Jadi sebagian umat ini fikihnya Syekh. Jadi tidak tergesa-gesanya dalam menghukumi dan dalam memvonis. Berbeda dengan orang yang selalu mengkafirkan keumuman umat. Jadi sekali lagi bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak gampang untuk memvonis dan mengkafirkan umat. Ini fikihnya Syekh, anna ba'dha hadhil ummah, sebagian umat, tidak secara keseluruhan, ya. Jadi kita pun sekali lagi jangan sampai gampang sekali untuk memvonis orang lain itu kafir. Jadi ada sebagian umat ya'budul awthan, ya'budu al-awthan, menyembah berhala, itu menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan wathan, sebagaimana yang telah antum ketahui, setiap apa yang diibadahi selain Allah, dari patung, kuburan, pohon, batu, jin, manusia, pokoknya itu semuanya yang diibadahi selain Allah dinamai dengan wathan, berhala, ya. Yang dimaksud Syekh penulis buku ini dalam bab ini dalam rangka untuk meluruskan atau membantah
Karena ada sebagian orang yang menyangka bahwasanya tidak akan terjadi kesyirikan di umat ini. Mereka itulah para penyembah kuburan yang mengatakan yang kami lakukan ini bukan kesyirikan. Karena umat ini tidak akan terjadi dan terjerumus ke dalam kesyirikan. Akan tetapi kami mengibadahi kuburan dengan istilah lain, namanya tawasul kepada orang-orang soleh, mencintai orang-orang soleh, atau dengan alasan-alasan yang lainnya. Gitu. Ini mirip seperti perkataan orang-orang musyrikin pada zaman dahulu, ma na'buduhu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali dalam rangka mendekatkan kami kepada Allah sebagai perantara saja. Jadi seperti itu. Ini sama persis penyembah kuburan yang ada pada zaman sekarang ini seperti orang musyrikin pada zaman dahulu. Mereka membaca Al-Quran pada zaman sekarang ini dan tidak memahami artinya. Padahal Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Padahal dibaca-baca terus, bahkan dilombakan, bahkan pintar membaca Al-Quran, tetapi ya menyembah kuburan tetap saja karena menyangka bahwasanya menyembah kuburan itu bukan kesyirikan. Ini sebagai pelantara ke dalam rangka mencintai orang yang soleh, begitu kan? Jadi tidak memahami artinya. Dibaca Al-Quran tetapi tidak paham artinya, atau mengenal artinya tapi sombong karena mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu, ikhwatillah, penulis buku ini membawa beberapa ayat yang berkenaan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah berhala, sebagian, bukan secara keseluruhan. Dalil yang dibawakan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 51, alam tara. Jadi pertanyaan yang mengatakan pertanyaan istifham dalam rangka menetapkan. Bukankah kau telah melihat dan kau telah mengetahui wahai Muhammad? Alam tara. Bukankah kau telah mengetahui wahai Muhammad? Jadi pertanyaan dalam rangka menetapkan bahwa kau wahai Muhammad telah tahu alladzina utu nasiban minal kitab, yang diberi bagian dari Alkitab. Yang dimaksud adalah orang Yahudi yang mana Allah telah berikan kepada mereka Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dari sisi Allah. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka mengimani jibt. Mereka mengimani zibt. Jadi mempercayai kesyirikan, mempercayai sihir, mempercayai tukang sihir, mempercayai dukun, mempercayai mengimani syaitan. Itu semuanya namanya adalah jibt. Yang dimaksud jibt itu adalah syaitan. Yang disebut jibt itu adalah dukun, paranormal, tukang sihir. Jadi orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu Taurat dari orang Yahudi, mereka itu beriman kepada tukang sihir, beriman kepada dukun, beriman atau percaya kepada syaitan, wat-taghut, dan juga mereka percaya kepada taghut. Kata Ibnu Qayyim, yang dimaksud dengan taghut itu banyak. Ya, pangkal taghut itu 5. Iblis, laknatullah, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang diibadahi dia ridho. Yang ketiga, yang mengajak untuk beribadah kepada dirinya. Yang keempat, orang yang mengaku-ngaku dirinya itu mengetahui ilmu gaib. Dan yang kelima, yang berhukum dengan yang bukan apa yang diturunkan oleh Allah. Itu yang dimaksud kepalanya, ya, taghut. Jadi bukankah kau tahu wahai Muhammad, kepada orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, mereka itu percaya kepada jibt dan juga taghut. Ya, seperti itu. Jadi ikhwahillah, dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan dalam ayat ini, apabila orang Yahudi ada yang beriman kepada syaitan dan kepada tagut, maka akan terjadi di umat ini orang yang melakukan hal itu karena menyerupai mereka. Begitu. Karena menyerupai orang Yahudi. Jadi orang Yahudi sebenarnya itu sudah mengetahui kebenaran. Tatkala Rasulullah berhijrah ke Madinah, ketika orang-orang Ansor berbaiat kepada Rasulullah SAW, termasuk Aws dan Khazraj, sehingga kaum muslimin punya negara di kota Madinah. Nah, orang Yahudi itu iri dan dengki, jadi hanya ditolak kebenaran yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi yang menyebabkan seseorang itu tidak mau menerima kebenaran itu adalah dengki, bagian wahasada, iri dan dengki. Karena yang mereka inginkan itu bukan dari orang Quraisy Rasul itu, akan tetapi dari kaum mereka. Akhirnya tatkala mereka sudah mengetahui kebenaran seperti mengetahui kepada anak-anak mereka sendiri, karena yang datang Rasulnya itu bukan dari kaum mereka sendiri, hanya ditolak kebenaran tersebut. Padahal di dalam Taurat juga sudah dijelaskan tanda-tanda akan datangnya kenabian. Begitu. Jadi apabila inti yang diinginkan dalam ayat ini oleh muallif, kenapa dibawa termasuk dalil bahwasanya sebagian umat ini akan ada yang menyembah berhala, sebagaimana orang dahulu Yahudi ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah syaitan, ada yang menyembah dukun, dan lain-lain sebagainya, dan menyembah tagut. Begitu pula di umat ini, sebagian umat ini ada yang menyerupai mereka. Karena Rasulullah SAW memberitahukan bahwasanya barang siapa yang menyerupai orang Yahudi dan orang Nasrani, berarti mirip dengan mereka. Dan memang di zaman ini banyak di antara umat Islam yang membangga-banggakan orang kafir, yang mengejek kaum muslimin. Bangganya itu dengan orang-orang kafir. Lebih bangga dan lebih memuliakan orang-orang kafir, dan selalu terus mengejek kaum muslimin. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada zaman dahulu. Haulai ahda minal ladzina amanu sabila, apakah mereka itu orang yang beriman itu lebih mendapatkan petunjuk daripada orang-orang yang sekarang kita imani? Jadi orang kaum muslimin itu, orang-orang Yahudi diejek pada zaman dahulu. Begitu pula pada zaman sekarang ini ada orang-orang yang menyanjung negara kafir dan ateis, menyifati negara-negara kafir itu dengan kesempurnaan. Orang-orang kafir itulah yang mengamalkan apa yang diamalkan oleh orang-orang Islam sebenarnya, dari sisi kebersihannya, dari sisi apa dan lain sebagainya, tanpa dirasa dia telah membangga-banggakan orang-orang kafir dan mengejek kaum muslimin. Bahkan ada yang menyifati mereka kepada kaum muslimin ini, ortodok, tidak maju, kotor, dan lain-lain sebagainya. Di sini dapat kita pahami bahwasanya akan ada di umatnya sebagian umat ini mengikuti, menyerupai apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dari mengimani kepada syaitan, dukun, berhala, dan tagut, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana terjadi dan terjerumus kepada orang Yahudi dan Nasrani, maka akan terjadi juga kepada umat ini. Sebagian umat ini menyerupai mereka. Ya, seperti itu ikhwahillah. Coba kita perhatikan, di umat ini itu ada yang membangun kuburan, monumen-monumen diagungkan kuburan, bertawaf di kuburan, mengadakan hari raya seperti hari raya Maulud Nabi, gitu kan? Ngikutin orang Kristen, minta-minta kepada yang mati, menyembelih dan bernazar. Ada di kalangan umat ini mengikuti orang Yahudi, menyerupai mereka. Tasyabuh.
Jadi menyerupai mereka. Memang betul seperti apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Ya, kemudian ayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya sebagian umat ini ada yang menyerupai dan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Qauluhu ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika masubatan indallah man la'anahu Allahu wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut. Qul, katakanlah oleh Muhammad, hal unabbiukum bisyarrin min dzalika. Ini sebagai balasan dari Allah karena mereka menghina kaum muslimin, yang mengatakan bahwasanya kaum muslimin itu lebih hina daripada mereka. Mereka bangga dengan manhaj mereka, orang kafir. Katakanlah oleh Muhammad, ingin aku beritakan kepadamu yang lebih jelek dari itu. Ya. Yang disangka oleh orang-orang Yahudi yang lebih jelek itu kan, yang lebih mendapatkan petunjuk itu mereka. Kata Allah dibalas, yang lebih jelek itu adalah mereka sendiri, kembali kepada mereka sendiri. Katakanlah oleh Muhammad, aku beritahukan kepadamu yang lebih jelek dari itu, masubatan indallah, sebagai balasan dari sisi Allah. Siapa yang lebih jelek itu? Mereka sendiri. Man la'anahullah, orang yang Allah laknat, Allah jauhkan dari rahmat Allah. Wa ghadiba 'alaihi, dan Allah murka kepadanya, yang menganggap dirinya besar. Wa ja'ala minhumul qiradata, Allah siksa mereka itu ashabul sabt, yang Allah larang untuk memancing di waktu hari Ahad, bikin ulah di waktu Sabtu. Allah siksa mereka, orang mudanya jadi kera. Wa ja'ala minhumul qiradata, dijadikan di antara mereka orang Yahudi yang muda-mudanya itu jadi kera. Wal khanazir, orang yang sudah tua itu jadi babi. Wa abadat taghut, dan penyembah taghut. Ya. Jadi Allah langsung rubah bentuk mereka itu menjadi kera dan babi, bisa babi kufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Ulaika syarrun makan, mereka itu yang paling jelek, mereka yang paling jelek. Ini sebagai balasan, bantahan dari Allah, yang mereka banggakan diri mereka itu paling jelek, ternyata menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka dirinya menganggap paling bagus, pilihan Allah menurut mereka. Tapi Allah hinakan, Allah kutuk, dan tidak punya negara. Iya, betul? Orang Yahudi paling jelek tempatnya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Iya. Jadi ayat ini ikhwah billah yang menjadi syahid adalah wa abadat taghut, menyembah taghut. Menunjukkan bahwasanya di kalangan ahli kitab ada orang yang menyembah taghut, maka mesti di umat ini, sebagian umat ini ada yang menyerupai mereka dan menyembah taghut. Nah, setiap apa yang diibadahi selain Allah terjadi di umat ini. Kemudian ikhwah billah, ayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya dalil bahwasanya sebagian umat ini ada yang menyembah berhala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat 21, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Berkata orang-orang yang memiliki kekuasaan atas perkara mereka. Jadi diceritakan bahwasanya ada orang yang beriman di kalangan pemuda, yaitu Ashabul Kahf. Jadi mereka itu beriman kepada Allah dan mengingkari kebiasaan yang ada di negeri mereka dari kesyirikan kepada Allah. Kemudian orang yang memiliki kekuasaan, ya, mengatakan lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Kami akan jadikan bagi mereka Ashabul Kahfi itu, karena berlebih-lebihan, karena mereka Ashabul Kahfi itu, para pemuda itu soleh, akan kami jadikan tempat untuk beribadah, masjid, karena berlebih-lebihan kepada orang soleh.
Dan yang mengatakan seperti ini adalah penguasa yang bisa melaksanakan apa yang diperintahkan dalam rangka untuk mengambil berkah kepada mereka yang sudah meninggal. Jadi orang Ashabul Kahfi itu di zaman dahulu itu mengingkari kebiasaan yang ada di masa mereka yang menyekutukan kepada Allah. Nah, tatkala mereka meninggal, kaum mereka itu membangun masjid. Yang memerintahkan adalah yang memiliki kekuasaan dalam rangka untuk mengambil keberkahan. Maka berdakwah kepada penguasa itu penting juga. Ya, tapi kita mesti berdoa kepada Allah. Jangan mengejek terus kepada pemerintah. Jangan. Kita berusaha untuk membenahi, berdoa di sujud kita, terus berdoa kepada Allah. Kalau seandainya sekarang masih ada yang durhaka yang memimpin, nanti juga Allah gantikan yang taat kepada Allah dan lain sebagainya. Yang jelas ta'ah waliyul amri itu wajib sebagai rakyat kepada pemimpin, dan bersabar dengan apa yang tidak sesuai dengan apa yang Allah tentukan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Akan tetapi bahwasanya penguasa itu penting sekali. Ya, penguasa penting, akan tetapi kebiasaan para ulama salaf zaman dahulu itu tidak menjadi orang yang mudahana, yang demi kemaslahatan agamanya dikorbankan demi dekat dengan pemerintah. Jangan seperti itu juga. Tetap bersikap sebagai orang yang istiqomah di dalam agama dan tidak terkena musibah agama walaupun penting pemerintah itu. Dan jangan juga bersikap ekstrim, mengkafirkan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh sebagian umat Islam juga. Jihad yang tidak tepat, ya kan? Yang jelas saya bilang bahwasanya penguasa pada waktu itu yang bisa dituruti perkataannya itu ingin membangun masjid kepada Ashabul Kahfi karena kesolehannya dalam rangka mengambil berkah, sholat di sisinya, berdoa di sisi kuburan mereka, karena mereka itu dianggap karena mereka itu termasuk hamba Allah yang soleh sebagai wali-wali Allah, dan bisa dilaksanakan berdasarkan perintah penguasa, bukan karena kekuatan hujah, tapi kekuatan kepenguasaan. Karena mereka itulah yang menang, yang bisa melaksanakan apa yang diperintahkan. Yang jadi syahid dalam ayat ini, makhluk pertama pada zaman dahulu ada orang yang membangun masjid di atas kuburan, maka mesti di zaman ini, umat ini juga ada orang yang menyembah atau yang membangun masjid di atas kuburan dalam rangka menyerupai mereka. Betul? Bagaimana kita saksikan? Misalnya orang Sudan yang berkeliling-keliling di kuburan, begitu pula di sebagian negara-negara yang lainnya. Bukan hanya, kadang kita itu selalu mengejek itu Indonesia saja. Ini umat secara keseluruhan, bukan orang Indonesia saja. Kita masa nggak bangga sama keindonesiaan kita, terus aja diejek oleh diri kita sendiri? Janganlah. Ada sebagian orang umat Indonesia juga istiqomah di atas agama, sabit di atas kebenaran, tidak secara keseluruhan. Bahkan di tengah kejelekan ada orang yang selalu menyuarakan sunnah dan memperbaiki di tengah masyarakat. Ya alhamdulillah. Jadi kadang kita itu selalu mengatakan Indonesia begini, padahal umat yang lain ini musibah di segala tempat alam dunia ini. Penyembahan kepada kuburan itu bukan hanya di Indonesia saja. Bukan hanya di Indonesia saja. Kadang kita itu selalu menyudutkan terus orang Indonesia, padahal diri kita orang Indonesia. Padahal ininya juga kita orang Indonesia kok. Nah, kita perbaiki masyarakat dari hati ke hati, bukan dengan emosi, tapi dengan ilmu. Ala basirah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ala basirah, bukan emosi, tenang. Akan tetapi perbaikan terus kita lakukan, dan sebaik-baiknya dan orang yang bahagia itu adalah yang selalu memperbaiki umat di tengah rusaknya umat secara keseluruhan.
Bukannya di Indonesia saja yang rusak itu. Ada yang rusak, ada yang baik. Dimanapun, di Arab Saudi juga ada yang rusak, ada yang baik. Di Sudan ada yang rusak, ada yang baik. Di Mesir ada yang rusak, ada yang baik. Dimanapun tempatnya itu akan selalu ada yang tetap. Dari ujung barat ke timur itu yang berada di atas kebenaran. Ta'ifah min ummati zahirina alal haq, selalu nampak tegar di atas kebenaran dimanapun tempatnya. Makanya para ulama itu mengucapkan salam walaupun tidak kenal. Yang ada di arah timur sana, saya di barat, kalau menyuarakan sunnah saya ucapkan salam kepada yang menyuarakan sunnah. Begitu pula dari timur yang ke barat, walaupun dari sisi badan tidak berkumpul, akan tetapi sama dalam rangka menyuarakan sunnah, mengembalikan kepada Islam yang orisinil. Maka alaihi Nabi wa ashabi, apa yang dulu Nabi SAW melakukan dan juga para sahabatnya. Islam yang orisinil dikembalikan di tengah rusaknya umat. Ya, Ikhwanullah, jadi dalam ayat ini ya, jadi syahidnya di zaman dahulu ya, ada orang yang membangun masjid di atas kuburan ya, yang di atas perintah penguasa. Maka di zaman umat ini juga ada yang menyerupai orang-orang terdahulu. Oleh karena itu dalam hadis dijelaskan di sini, Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya akan mengikuti sedikit demi sedikit sampai kalau seandainya mereka itu masuk ke lubang biawak diikuti juga. Perkara yang remeh yang dilakukan oleh musuh Islam diikuti juga oleh umat Islam. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id semoga Allah meridai kepadanya, anna Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwal quddati bil qudzati hatta law dakhalu hujri dhabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman akhrajah. Dari Abu Sa'id semoga Allah meridai padanya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'unna, la itu adalah huruf qasam, sumpah. Wallahi, demi Allah, kata Rasulullah. La tattabi'unna, ditambah lagi lam. Wallahi la tattabi'unna, demi Allah, pasti kamu akan mengikuti. Ditakkid dengan nun yang berat, nun tasydid. Jadi ada lam qasam, ada nun takkid lagi penguat. Ini betul-betul kalian itu akan mengikuti sunana, jalan. Ya. Ya. Ini jalan-jalan. Ya. La tattabi'unna sunana, jalan man kana qablakum, orang yang sebelum kalian, hadwal quddati, mirip seperti apa yang mereka lakukan. Jadi kudah itu, bil kudah itu artinya itu bulu panah. Pak, bulu panah itu ada kemiripan antara bulu busur untuk panah dengan yang lain itu ada kemiripan, tidak ada perbedaan, ya kan? Nah, seperti itu, mirip dilakukan oleh umat ini seperti mereka orang Yahudi dan orang Nasrani, hatta law dakhalu hujri dhabbin, sampai kalau seandainya mereka itu masuk ke lubang biawak, perkara yang sangat remeh sekali begitu, sampai masuk ke dalam lubang biawak. Jadi kalau seandainya orang Yahudi dan orang Nasrani ini masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltumuh, pasti kalian juga mengikutinya dalam rangka untuk mengikuti mereka, orang Yahudi dan orang Nasrani, dalam rangka taklid kepada mereka. Dan ini terjadi sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Jadi taklid, ikut-ikutan dan menyerupai orang kafir itu, sampai suatu perkara yang remeh itu tidak ada satupun perkara yang remeh atau yang berat, semuanya oleh sebagian umat ini ngikutin mereka. Dan orang yang ikut-ikutan kepada orang kafir itu menyangka bahwasanya mereka orang kafir itu adalah orang yang memiliki akal, yang cerdas,
bahwasanya mereka itu adalah orang yang maju. Oleh sebab mereka akhirnya bangga ikut-ikutan mengikuti apa yang mereka lakukan, karena menyangka bahwasanya orang kafir itu lebih tinggi derajatnya, maju. Akhirnya sampai gaya berpakaiannya, gaya bicaranya, gaya ibadahnya mirip persis seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Oleh karena itu terdapat sebuah hadis dengan makna larangan, la tatashabbahu bihim, janganlah menyerupai kepada mereka, wala tuqalliduhum, janganlah mengikuti mereka. Tapi intinya jangan menyerupai mereka, tapi dengan kata lafaz lain, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai mereka, maka termasuk golongan mereka. Tapi ada riwayat yang lain yang nyata dilarang untuk menyerupai mereka, la tashabbahu bil yahud wala bin nasara. Janganlah kalian itu menyerupai kepada orang Yahudi dan kepada orang Nasrani. Coba di zaman sekarang ini, ada yang dipotong jenggotnya, ada yang kumisnya dibiarin, jenggot di ini kan, itu semuanya mirip, ikutin mereka. Jadi mesti di kalangan umat ini, sebagian umat ini ada orang yang menyerupai mereka, baik di dalam kesyirikan, seperti mereka sama persis, seperti membangun kuburan, diikuti juga oleh umat Islam, merayakan merayakan kelahiran Nabi, ya, mengikuti kelahiran Isa, mengikuti orang Nasrani. Di orang Yahudi ada yang memotong jenggotnya dan membiarkan kumisnya. Ada juga di umat ini yang memotong jenggotnya dan membiarkan kumisnya. Banyak sekali macam-macam penyerupaan yang dilakukan oleh sebagian umat ini sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW memang terjadi. La tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwal qudzati bil qudzati hatta law dakhalu khudra dabbir la dakhaltum. Tentu mereka akan ikut sama karena bangga dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Begitu pula ulamanya juga, ada yang tidak mengamalkan ilmunya, mengikuti seperti orang Yahudi. Begitu pula ada juga ahli ibadah yang tersesat, mengikuti juga orang Kristen, mirip seperti orang Kristen yang beramal ibadah tapi tanpa dasar ilmu. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ulama mereka dan pendeta mereka itu Tuhan dari selain Allah. Mereka menghalalkan yang haram diikuti oleh umatnya. Mereka mengharamkan yang halal diikuti juga. Jadi itu yang dimaksud menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, intinya kita ambil faidah yang kita bisa petik dari apa yang telah kita sampaikan barusan. Di halaman 191 ayat yang di 189 faidah surat An-Nisa ayat 51. Pertama, annahu sayakunu fi hadhil ummah man ya'budul awthan. Akan terjadi di umat ini orang yang menyembah berhala, kama hadatsa lil yahud wan nasara, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang Yahudi, sebagaimana yang telah terjadi yang dilakukan oleh orang Yahudi wan nasara dan orang Kristen. Yang kedua, faidah yang kedua tentang ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 51, annal imana bijibti wa taghut, bahwa saya iman kepada jibat, syaitan, ya, dukun dan lain-lain, wa taghut, yang paling pokok adalah syaitan, taghut ini. Fi hadal maudi, di tempat ini maknahu muwafaqati ashabiha, menyerupai orang yang menyembah jib dan taghut. Walau kana yubghiduha wa ya'rifu butlanaha, walaupun ia membencinya dan mengenal kebatilannya. Tapi kalau menyerupai mereka, sama dikategorikan dengan beriman kepada syaitan, ya. Walaupun di dalam hati kita benci, tapi kalau seandainya menyerupai orang Yahudi
sama dikategorikan mengimani mereka juga, tasabuh dengan mereka juga. Karena ada orang yang misalnya berangkat ke barat, udah berangkat ke barat, sudah imannya hancur, otaknya jadi berubah, dicas, digodok, jadi akhirnya yang dibanggakannya itu adalah orang kafir, bukan lagi Al-Quran dan As-Sunnah. Atau apa katanya, dicuci otaknya, jadi liberal gitu ya. Atau juga misalnya diberangkatkan ke sana, pulang sudah otaknya udah orientalis sudah. Ada juga malah jadi warga negara di sana, terus agamanya dihilangkan. Ada juga udah berangkat dari sana tetap di negara di sini, tapi pikirannya sama dengan pikiran orang kafir. Banyak yang seperti ini. Mereka itu menyelisih sunnah Nabi SAW, dan mereka itu adalah dari lisan kita, dari kulit kita. Itulah yang umat yang dari dalam ini yang lebih bahaya, yang merusak kaum muslimin ini. Karena yang merusak kaum muslimin itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Atas nama kiai bisa, dalam rangka merusak umat. Dulu juga ikhwafillah, yang menjadi merusak umat ini adalah orang Yahudi, Abdullah bin Saba, Syiah, ya kan? Syiah itu dari orang Yahudi yang berkedok sebagai orang yang masuk Islam, padahal menyembunyikan kekafiran. Terjadilah perpecahan umat ini karena Abdullah bin Saba al-Yahudi al-Yamani, orang Yahudi dari ahli San'a, Yaman. Inilah yang memperpecah belah umat, seperti orang Kristen difitnah dengan Paulus. Mirip gaya gerakannya seperti itu. Ya. Yang ketiga, annal kufra bil jibti wa taghut wajibun fi jami'il kutubis samawiyyah. Kufur kepada syaitan, ya, kepada dukun, ya, dan togut, setiap apa yang diibadahi selain Allah, yang paling pokoknya itu adalah syaitan, dan yang mengajak kepada dirinya, dan juga yang mengaku dirinya itu mengetahui ilmu gaib. Jadi kufur kepada jibat dan togut itu wajib dalam semua kitab yang diturunkan dari langit. Yang keempat, wujubul amal bil ilm, wajibnya beramal dengan ilmu. Wa anna man lam ya'mal bi ilmihi, dan bahwasanya orang yang tidak mengamalkan ilmunya, fa fihi syabahun minal yahudi wan nasara, di dalamnya itu ada keserupaan dengan orang Yahudi dan orang Kristen. Itu faidah surat An-Nisa ayat 51 di bab majaa anna ba'dha hadil ummah ya'budul awthan. Adapun faidah ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 60, qul hal nabiyukum bisyarrin min dzalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat taghut, halaman 191. Yang pertama, wuqu'u syirki fi hadhil ummah, terjadinya kesyirikan di dalam umat ini, kama kana fil yahud wan nasara, sebagaimana yang telah terjadi di kalangan orang Yahudi dan orang Nasrani. Man abadat tauhid, ada orang yang menyembah tauhid. Begitu pula di umat ini ada yang menyembah tauhid. Yang kedua, muhajatu ahlil batil wa bayanu ma fihi minal uyub idza nabazu ahlal haqqi bima laisa fihi, membantah orang ahlul batil dan menjelaskan aib-aib orang batil tatkala mereka itu meremehkan ahlul batil dengan apa yang ada dalam diri mereka. Kan mereka mengatakan orang mukmin itu hina, orang mukmin itu kurang, mukmin itu tidak benar, saya yang lebih mendapatkan petunjuk. Kata Allah, yang paling jelek itu kamu, yang dilaknat oleh Allah, yang dijadikan kera dan babi. Begitu. Lebih jelek daripada yang kamu jelekkan kepada kaum muslimin. Kalau orang-orang kafir itu menjelekkan terus kaum muslimin, dan juga ada di kalangan umat Islam yang mirip pikirannya dengan orang kafir. Ya, jadi bantahan kepada orang ahlul batil bahwa mereka itulah yang paling jelek, tempatnya yang Allah laknat, yang Allah kutuk, yang mereka itu dijadikan jadi mirip kera, jadi kera malah, dan jadi babi. Padahal mereka membanggakan dirinya mereka yang lebih mendapatkan petunjuk. Begitulah sifat-sifat ahlul batil, bangga dengan dirinya. Akan tetapi Allah bantah bahwasanya mereka itu
tempatnya jelek, lebih jelek dari apa yang mereka banggakan. Begitu pula yang menyerupai mereka, orang-orang kafir. Jadi penting untuk dijelaskan kebrok-brokan ahlul batil. Ini metode di dalam Al-Quran untuk membeberkan atau membongkar aib-aib orang yang berada di atas kebatilan secara umum, ya, bukan kepada individu tapi secara umum. Yang ketiga, annal jaza innama yakunu 'alal a'mal. Balasan itu karena perbuatan. Wa yakunu min jinsil amal, dan dari jenis amalan. Karena mereka itu membanggakan diri, mengatakan diri mereka itu lebih mendapatkan petunjuk, maka dibalas oleh Allah, mereka itu sejelek-jeleknya manusia yang ada di dunia ini. Itu sebagai jadi balasan itu tergantung dengan jenis amalan yang dilakukan. Tanpa jelek lagi perbuatan kita, akan dibalas oleh Allah kejelekan itu sesuai dengan setimpal kejelekan yang dilakukan oleh manusia. Waspada juga kita. Begitu pula jadi ini sebagai faedah, jangan pula kita terlalu banyak memponis orang lain. Kadang tatkala kita selalu memponis orang lain, kembali kepada diri kita sendiri. Lebih baik kita itu lebih baik menjaga mulut kita, terus istiqomah di atas kebenaran, penuh kesayangan kepada umat dalam memberikan penjelasan, bukan memponis sana dan sini, akhirnya dia terkena batuknya dengan sebab tidak menjaga lisannya yang tidak bertulang ini. Kemudian yang keempat, wasfullah bi annahu yaghdab wa ya'anul qusar. Sifat Allah bahwasanya Allah marah dan melaknat orang yang durhaka. Yang kelima, anna ta'atus syaitan hiya mansya'us syirki billah. Mentaati syaitan itu adalah bintik-bintik atau yang menyebabkan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian surat Al-Kahfi ayat 21, qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidzanna 'alaihim masjida. Al-Kahfi ayat 21, faedahnya adalah tahrimu ittikhadil masajid alal kubur. Diharamkannya menjadikan masjid di atas kuburan, wa tahdziru min dzalika, waspada dari hal itu, li'annahu yuaddi ila syirik, karena sesungguhnya menjadikan masjid di atas kuburan itu menyebabkan kesyirikan, menggiring kepada kesyirikan. Yang kedua, annahu sayakunu fi hadhil ummah, sungguh akan terjadi pada umat ini, man yattakhidal masajid alal kubur, orang yang menjadikan masjid di atas kuburan, kama fa'alahu man kana qablahum, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang yang sebelum mereka. Yang ketiga, at-tahdziru minal ghuluwi fis shalihin, waspada dari berlebih-lebihan kepada orang saleh. Yang keempat, anna ittihadal masajid alal kubur minal ghuluwi fis shalihin, menjadikan masjid, membangun masjid di atas kuburan termasuk gulu, berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Itu faedah surat Al-Kahfi ayat 21. Keterangannya tadi di awal, sekarang dibaca faedahnya. Kemudian satu faedah lagi dari hadis yang telah kita baca, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tentang la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwal quddati bil quddati hatta law dakhalu hujra dhabbin la dakhaltumu. Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Yang ikut itu orang Yahudi dan Nasrani, kata Rasul, kalau bukan orang Yahudi dan orang Nasrani, siapa lagi yang diikuti oleh umat Islam? Oleh sebagian umat Islam, tidak secara keseluruhan, agar kita jangan gampang memponis orang lain itu kafir. Ini fikihnya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak mengkafirkan orang lain, gampang memponis untuk mengkafirkan orang lain, tidak. Tapi sebagian umat ini, ya. Faedahnya, pertama, wuqu'u syirki fi hadhil ummah taqlidan liman sabaqaha minal ummah. Terjerumusnya kesyirikan dalam umat ini karena taklid, menyerupai kepada orang yang sebelumnya dari umat-umat. Ya. Yang kedua,
alamun min a'lami nubuwwatihi, sebagai tanda di antara tanda-tanda kenabian, haitsu akhbaru bidzalika qabla wuqu'i, di mana Rasulullah memberitahukan sebelum terjadinya, fawaqa'a kama akhbar, lalu terjerumus dan terjadi sebagaimana yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan akan ada umat di antara umat yang mengikuti orang Yahudi dan Nasrani, ternyata memang terjadi sebagaimana yang kita lihat di dalam kenyataan. Karena Rasulullah berbicara berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsu. Yang ketiga, at-tahdziru min musyabahatil kufar. Faedah yang ketiga adalah waspada dari menyerupai orang kafir. Yang keempat, at-tahdziru mimma waqa'a fihil kuffaru minasyirki billahi wa ghairihi mimma harramallahu ta'ala. Waspada, terjerumus dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir dari kesyirikan kepada Allah dan yang lainnya yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Karena kita pun akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan. Itu diantara faedah yang bisa diambil, dipetik. Dan kajian ini kita akhiri saja sampai itu. Insya Allah akan kita jelaskan hadis yang panjang, masih tentang bab bahwasanya sebagian umat ini akan ada yang menyerupai atau menyembah berhala. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.